عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصبر أفضل الأعمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المقال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير الصحب وآل. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratal Aizza wal Kurama yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan segenap jamaah salat maghrib Masjid Sabilillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama melantunkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan ma'unahnya, sehingga di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita, di tengah-tengah ketakutan sebagian warga negara, kita masih diberikan hidayah oleh Allah, bisa duduk, bisa berkumpul di tempat yang penuh rahmat dan maghfirah Allah, berada di Masjid Sabilillah. Mudah-mudahan dengan penuh pengharapan semua kita yang berada di dalam Masjid Sabilillah ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wa salamu ay maqrunan bi ta'zim bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin. Mudah-mudahan barokah salawat menjadikan wasilah, menjadikan sebabiyah, menjadikan penghantar, wabil khusus kepada kita semua, umumnya jamil muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah akan dapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mubarakah ini senantiasa oleh Allah diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan kekuatan bisa selalu melaksanakan istiqomah fil ibadah, diberikan kemudahan kelancaran mencari rezeki halal dan barokah, bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkatul Mukarramah, diberikan putra-putri keturunan yang salih-salihah. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala bentuk bala, bencana, musibah, fitnah, ditetapkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan membawa gelar predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada saat ini umat Islam, warga negara Indonesia, semuanya diuji oleh Allah. Apapun pangkatnya, apapun profesinya, semuanya sedang diuji oleh Allah. Sebab sudah menjadikan sunnatullah. Sering kita mendengar lantunan orang yang membaca Al-Quran, baik lewat khotmil Quran, baik ketika kita tadarus sendiri, baik secara tadarus berjamaah. Dalam lantunan surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim,
walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Allah akan menguji kepada kita semuanya. Entah kapan kejadiannya, hanya Allah yang maha tahu. Tahu-tahu sudah kejadian. Tapi paling tidak kita sudah diberikan peringatan oleh Allah. Makanya alangkah baiknya seseorang kalau mengaji Quran langsung ia mau belajar penafsirannya, belajar kepada para alim ulama, ahli mufassirin, ulama yang ahli tafsir, supaya ketika kita bisa membaca Al-Quran, mengerti akan isi kandungannya, itu akan menambah wawasan kita. Kalau kita sedang salat akan menambah kekhusyuan kita. Kalau kita semasa hidup kita di dunia, Al-Quran menjadikan pedoman hidup kita. Nah, ketika suatu saat Allah akan menguji kamu semuanya bisyai'im minal khawfi, dengan sesuatu idharu ma ya'lamu bihi bil ghaibi bisyai'in minal khawfi. Sampai detik ini orang bisa merasakan ketakutan, orang bisa merasakan kedinginan, orang bisa merasakan kepanasan. Itu kan sampai detik ini perasaan takut itu bentuknya bagaimana, kan gaib. Kita sendiri merasakan ketakutan, tapi bentuk sosok dari ketakutan itu seperti apa? Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala akan mendohirkan, akan menguji keimanan umat manusia idharu ma ya'lamu bil ghaibi, dengan sesuatu dengan berbentuk minal khawfi, dengan ketakutan. Walaupun orang berkata, apa warnanya angin? Banyak yang menjawab merah. Dari mana kau bisa menyebutkan warna angin merah? Tandanya kalau kita masuk angin kemudian kita dikerokin, maka akan timbul bekasnya merah. Itu yang merah itu bukan warna angin, tapi warna kulit kita. Jadi warna angin itu gaib. Orang merasakan ketakutan kan gaib. Nah, sehingga Allah akan menguji keimanan kita semuanya dengan dirundung ketakutan. Akhirnya dengan ketakutan ini kan merupakan biang dari segala-galanya. Contoh saja orang dengan perasaan takut tengah malam kita bangun. Orang kalau sudah dirundung dengan ketakutan, walaupun ia kepingin pipis sekalipun ke kamar mandi, ia enggak berani. Kadangkala lebih baik kencing di celana daripada ke kamar mandi. Itu dikarenakan perasaan takutnya yang kelebihan. Nah, sekarang umat Islam di Indonesia dilanda dengan ketakutan. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita. Suatu saat kita akan diuji oleh Allah dengan perasaan ketakutan. Nah, dengan ketakutan ini bisa menyebabkan baik kita lal adwi wal ju'i, yakni al maja'ata wa naqsi minal amwal. Kalau seandainya diuji dengan ketakutan, ini akan menimbulkan minal ju'i, ketakutan yang luar biasa, bisa menimbulkan kelaparan. Kemudian setelah kelaparan, wa naqsim minal amwal, harta kita, materi kita berkurang. Nah, sekarang kan fenomena yang terjadi sekarang kan seperti ini. Apapun profesinya, apapun pangkatnya, semuanya diuji oleh Allah. Sehingga Allah ingin tahu sebagaimana tingginya kesabaran kita, keimanan kita. Sebab Allah memposisikan kedudukan sabar itu merupakan
amal ibadah paling tinggi adalah sabar. Sehingga dalam surah lain Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala-pahalanya orang-orang yang bersabar itu dengan bighairi hisab, sampai tidak terhitung. Saking besarnya fadilahnya orang-orang yang bersabar. Nah, sehingga baginda Rasul membagi kriteria kategori sabar itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ati. Yang kedua, wasabarun 'alal musibati. Yang ketiga, wasabarun 'anil maksiati. Sabar dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, sabarun 'ala ta'at. Sabar kita menjalankan perintah Allah. Subuh walaupun ngantuk bangun. Apa sebabnya? Sebab perintah Allah. Kemudian kita walaupun musim dingin, mau wudu juga merasakan kedinginan, tetap dipaksa. Apa sebabnya? Sebab merupakan perintah Allah. Sebab tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia pada hakikatnya illa liya'budun. Kita sibuk dengan pekerjaan, tinggalkan dulu pekerjaan, sholat dulu. Kita capek kelelahan habis kerja seharian, sudah datangnya waktu sholat, muadzin sudah berkumandang, tetap kita kerjakan. Sebab taat adalah perintah. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, oleh karenanya kalau kita sabar akan menjalankan ketaatan, makanya dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Kita mohon pertolongan kepada Allah supaya Allah memberikan sifat kesabaran kepada kita, aplikasikan ketika kita sedang sholat. Sebab kalau orang sholat tapi tidak sabar, maka sholatnya enggak karu-karuan. Orang sabar saja tapi tidak sholat, itu pun juga enggak benar. Makanya kalau kita kepingin belajar sabar, ya ketika sholat, aplikasikan. Sehingga ketika kita bersabar dalam mengerjakan perintah Allah di kehidupan sehari-hari. Apapun nilai amal ibadah kita, dengan kita sabar, maka akan membuahkan hasil. Pada zaman dulu, ada seorang mukmin dan seorang kafir ini bersahabat. Seorang kafir dan seorang mukmin bersahabat, walaupun berlainan agama tapi bersahabat. Sama-sama kesukaannya, sama-sama hobinya mancing. Yang mukmin senangnya mancing, yang non mukmin juga mancing. Nah, ketika suatu saat janjian, besok kita mancing, sudah janjian berangkat. Ya berangkatlah keesokan harinya. Sama-sama membawa bekal, satu mukmin, yang kedua kafir. Nah, yang kafir tidak kalah dengan orang mukmin. Nah, ketika melemparkan umpannya ke kolam, apa yang disebutkan oleh orang kafir? Kalau sekarang orang kafir kan nyebutnya haleluya. Nah, dengan melemparkan umpan ke kolam, dengan keyakinan nyebut haleluya, Masya Allah, apa yang terjadi? Pas begitu umpan dilempar, langsung disaut oleh ikan. Sedangkan yang mukmin, la ilaha illallah, itu mancing mulai pagi sampai sore nggak ada ikan yang nyaut sama sekali. Nah, kalau seandainya prediksi kita nggak tahu hakikat,
seakan-akan kita sudah suudzon kepada Allah. Terus terang penilaian kita sudah suudzon. Seakan-akan orang yang zikir kepada Allah la ilaha illallah kok tidak ada nilainya sama sekali. Sedangkan yang kafir nyebut haleluya ikan pada jauh semuanya. Sedangkan yang mukmin nyebut la ilaha illallah mulai pagi sampai asar enggak ada ikan yang mau nyamperin. Nah, sehingga ketika mau pulang ada satu ikan yang nyamperin. Nah, ketika diambil mau dimasukkan ke dalam keranjang itu pun juga lepas. Akhirnya kan apes nasibnya. Sial nasibnya. Nah, oleh karenanya ada malaikat yang muwakkalun bil mukmin yang tugasnya menjaga orang mukmin. Jadi orang mukmin itu gak usah khawatir, dijaga oleh malaikat. Kita sampai ketika tidur pun dijaga oleh malaikat. Sehingga naik ke hadirat Allah, istilahnya protes ke hadirat Allah. Ya Allah, saya ini melihat orang mukmin ini kasihan ya Rabb. Mancing mulai pagi, setiap melemparkan umpan nyebut la ilaha illallah. Tapi mengapa engkau ya Rabb kok enggak ada satu ikan pun yang mau nyaut? Sedangkan yang kafir ini kan nyebutnya haleluya, tapi ikannya sampai penuh. Lalu bagaimana Allah mendengarkan protesnya malaikat? Wahai malaikat, kamu hanya melihat realitanya saja, hanya melihat dohirnya saja. Kadang-kala kan kita selalu melihat dari casingnya saja, tapi enggak melihat isinya. Enggak masalah kamu merasakan kasihan kepada orang mukmin, tapi lihatlah. Orang mukmin ini walaupun mulai pagi ia mancing sampai sore nyebut la ilaha illallah enggak dapat ikan, tapi tempatnya ini sebelah kanan adalah di surga. Nah, sedangkan yang kafir nyebut haleluya langsung ikannya pada nyemperin sampai keranjangnya penuh dengan ikan. Tapi lihatlah tempatnya di mana, ternyata finnari. Itu fakta realita. Jadi kita enggak usah khawatir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sekecil biji apapun kita berbuat kebaikan, pasti akan ada balasannya. Jadi jangan menganggap ringan selama kita istighfar, dzikir, tasbih, tahmid, salat 5 waktu kita kerjakan, duha kita istiqomahkan, bahkan tahajud di keheningan malam kita bangun, puasa Senin Kemis kita langgengkan. Tapi kadang-kala masih ada orang yang menilai nilai amal ibadah orang lain dibandingkan dengan materi. Jangan. Ayo, coba di sekeliling kita. Ketika kita melihat seseorang tetangga kita ibadahnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, berjamaah sholat 5 waktu di masjid gak pernah ketinggalan, duhanya terus ia kerjakan, tapi ternyata kok ekonominya pas-pasan. Nah, sedangkan kita kadang-kala sudah suudzon kepada Allah. Orang yang enggak ibadah, yang sholatnya enggak pernah sholat, kadang-kala sholatnya 1 minggu sekali, kadang-kala seminggu sekali juga kalau sempat, setahun sekali Idul Fitri, itu pun dikarenakan pakai baju baru. Tapi kok kehidupannya seakan-akan enjoy saja, seakan-akan ekonominya kuat. Jadi yang perlu saya tegaskan, nilai amal ibadah kita jangan dibandingkan dengan materi.
Ya kadang-kala lumrah kita merasakan kasihan. Ada tetangga kita sholatnya giat, kuat, tapi kok ekonominya pas-pasan. Ekonominya termasuk elit, ekonomi sulit. Keluarganya sakit-sakitan. Istrinya sembuh, anaknya masuk rumah sakit. Anaknya yang satu sembuh, satunya lagi masuk rumah sakit. Kadang-kala kita selalu menyalahkan nilai amal ibadah orang lain. Seakan-akan kita, lah iya orang itu kan ibadahnya rajin, masa ibadahnya enggak diterima? Jangan seperti itu. Apa sebabnya? Sebab Allah mempunyai tujuan tertentu. Apa sebabnya? Ia ahli ibadah. Nah, ketika diberikan materi oleh Allah pas-pasan, keluarganya sering sakit-sakitan, sebelum ia meninggal dosanya dibersihkan oleh Allah. Nah, ketika ia meninggal dunia menghadap Allah sudah tidak punya dosa. Makanya Allah memposisikan sabar adalah amal ibadah tingkat paling tinggi. Sesibuk apapun, mari kita sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Lalu yang kedua, sabarun alal musibah. Sabar ketika kita punya musibah. Ketika kita dilanda musibah, apapun musibahnya, maka kita harus bersabar. Apa sebabnya? Sebab ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah kemudian ia tidak sabar, bahkan sebaliknya ia bahkan berontak, enggak sabar, maka yang ia alami dua kerugian. Satu, sudah diberikan ujian, lalu yang kedua, hilangnya pahala ujian. Jadi ketika kita bersabar, diberikan ujian oleh Allah, kita sabar, maka kita akan mendapatkan dua keuntungan. Satu, ketika kita sabar ada pahalanya. Lalu yang kedua, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pertama menciptakan fil lauhil mahfud, yaitu inni anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya adalah Tuhanmu, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan saya. Wa Muhammadun Rasuli, sedangkan Nabi Muhammad adalah utusanku. Sehingga Allah berfirman, manistaslama liqadai wa sabaru ala balai wa syakara li nu'amai katabtuhu shadiqan wa ba'athuhu yaumal qiyamah ma'as siddiqin. Manistaslama liqadai, siapapun orangnya yang pasrah akan takdirku, akan kepastian-kepastian dariku, kata Allah. Wa sabaru ala balai, nah ketika diberikan ujian, sabar. Yang ketiga, wa syakaroli, diberikan nikmat, diberikan rizki. Rizki itu bukan hanya materi saja. Kita sehat itu rizki. Nah, ketika kita sakit pun juga merupakan rezeki. Apa sebabnya? Sebab ketika orang sakit yang tadinya nggak pernah nyebut istighfar, ketika ia diberikan penyakit baru menyebut Allah, baru mau istighfar. Jadi rezeki itu bukan hanya materi saja. Kita sempat, itu rezeki. Anak sehat, rezeki. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu juga rezeki. Istri solihah, itu juga rezeki. Nah, ketika kita sabar akan semua ujian Allah, berapapun nilainya anugerah rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita bersyukur. Katabtuhu shadiqan, maka Allah menuliskan orang itu menjadi orang-orang yang shadiqan. Shadiqan itu orang-orang yang benar. Bahkan wa ba'athu yaumal qiyamah masiddiqin. Nah, ketika di yaumul qiyamah dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Inilah pahala sabar.
Lalu sebaliknya, waman lam yastaslim, siapapun orangnya yang tidak menerima akan kepastian Allah. Jadi kejadian di dunia ini, fenomena yang terjadi, menyenangkan, menyedihkan, itu pasti ada hikmah tersendiri. Nah, kita diberikan seperti ini saja, kadang-kadang semuanya sudah bingung, semuanya sudah berontak. Makanya ada saatnya kita pasrah ke hadirat Allah. Nah, ketika seseorang tidak menerima akan kepastian dari Allah, bahkan walam yasbir ala balai, diberikan ujian gak pernah sabar, diberikan rizki gak pernah ia syukuri, sehingga Allah wal yattakhidha laha siwai, silahkan cari Tuhan selain aku. Ini ancaman dari Allah. Makanya mari kita sama-sama belajar sabar. Sebab kesabaran itu mudah diucapkan, tapi praktiknya memang menyulitkan. Tapi kita harus belajar sabar. Apa sebabnya? Sebab kesabaran merupakan tingkat ibadah, amal ibadah paling tinggi adalah sabar. Nah, oleh karenanya, jadi sabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, kita sabar saja. Apa sebabnya? Sebab ini merupakan takdir dari Allah. Nah, kalau kita nggak sabar, kita rugi. Toh tidak tiap hari Allah menguji kita. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita menghitungnya tidak akan kita bisa menghitung. Nah, ketika semuanya diuji dengan seperti ini, mari kita bisa menahan diri semuanya. Jangan sampai saling menyalahkan. Apa sebabnya? Sebab kesabaran adalah tanggung jawab masing-masing. Bukan hanya tanggung jawab instansi. Semuanya orang harus sabar. Baik mengurus rumah tangga, baik mengurus misalkan anak di sekolah, mengurus anak di pesantren, juga perlu kesabaran. Nah, ini adalah sabar yang kedua. Yang ketiga, sabar wasabarun anil maksiat. Sabar kita menjauhi maksiat. Sebab yang namanya hawa nafsu selalu menggoda kita. Setan berjalan sesuai dengan urat nadi kita, dalam aliran darah kita. Nah, ketika kita sabar bisa menguasai hawa nafsu, fa amma man togo wa asarul hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, kalau seandainya hawa nafsu kita nggak pernah kita kekang, semuanya keinginan hawa nafsu kita ikuti, wa asarul hayata dunya, apa ancaman Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Tapi kalau sebaliknya kita bisa mengendalikan hawa nafsu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Jadi nahan itu bahasa Arab. Wa nahan nafsa, mengekang hawa nafsu. Nahan itu adalah bahasa Arab. Wa nahan nafsa anil hawa, kalau kita sudah bisa mengekang hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggal kita nanti adalah di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, bagaimanapun kesedihan kita, apapun ujian kita, hanya kita sabar kepada Allah dan juga memohon doa kepada Allah. Ada kalanya sebagian masjid ditutup, ada yang tidak. Apa sebabnya? Kita jangan saling menyalahkan. Sebab ketika Allah akan menurunkan obat dari segala macam penyakit, Allah pertama akan turunkan di sekitar masjid. Makanya kita jangan henti-hentinya berdoa. Boleh berdoa ketika kita di rumah dengan keluarga, ada dengan sama-sama jamaah, silakan. Apa sebabnya? Sebab tidak ada yang bisa menolak takdir Allah terkecuali satu doa, yang kedua sedekah. Tinggal kuat-kuatan. Kalau doa kita kuat, maka balanya akan mendal.
Tapi kalau doa kita yang lemah, sebaliknya bala yang akan turun. Doa dan sedekah merupakan dua-duanya amal ibadah yang bisa menolak takdir. Nah, sehingga dalam sebagian kitab dijelaskan, man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhiton ala Allah. Di sebagian kitab para nabi yang terdahulu ada 6 tulisan, ada 6 bait tulisan. Yang pertama, man asbaha hazinan ala dunya asbaha sakhiton ala Allah. Nah, siapapun orangnya yang ketika pagi-pagi, ketika datangnya sholat subuh, padahal kan menurut kita sebetulnya sholat subuh itu sholat yang paling bisa khusyuk di antara sholat yang selain subuh. Sebab ketika sholat subuh pikiran kita masih kosong. Lalu yang kedua, hitungan rakaatnya kan paling sedikit. Nah, ketika sholat subuh pikiran kita masih jernih. Kalau sudah dikotori dengan pikiran-pikiran bingung masalah materi, man asbaha hazinan ala dunya, siapapun yang ketika waktu pagi sudah dibingungkan besok makan apa, terus belanja dari mana. Maka kalau seseorang ketika waktu pagi-pagi sudah dibingungkan dengan pikiran materi, bukan memikirkan bagaimana melaksanakan perintah Allah, maka asbaha sakhiton Allah. Maka ketika itu pula orang itu sudah benci kepada Allah, sudah enggak percaya kepada Allah. Apa sebabnya? Kan sudah nas Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang berbentuk dabbah, manusia ataupun hewan, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk ciptaan Allah, itu Allah sudah menanggung rezekinya. Nah, ketika kita bingung besok makan apa, belanja dari mana, nah kita sama saja sudah benci kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Selama ajal kita masih ada, selama itu pula rezeki kita masih ada. Makanya mengapa kok Allah tidak sekaligus memberikan rezeki kita? Jangan kaget, sekolah saja kita mulai PAUD, TK, sampai perguruan tinggi. Tidak ada orang yang namanya langsung ke perguruan tinggi. Nah, ketika Allah berikan langsung materi kepada kita, langsung semuanya, ya sampai itu pula ajal kita. Makanya kita percaya, yakin, yang penting kita ibadah kepada Allah. Allah sudah mengatur semuanya. Lalu yang kedua, man syaka musibatan nuzilat bi fa innama yasku rabbah. Apapun ujian kita, tempat yang paling baik untuk curhat hanya Allah. Apapun permasalahan kita, kita curhatnya kepada Allah, langsung kepada Allah. Apa sebabnya? Sebab kadangkala memang kita termasuk makhluk sosial. Bukan berarti kita tidak boleh curhat kepada teman kita, tapi harus hati-hati. Apa sebabnya? Sebab kadangkala kalau kita curhat ke teman kita, saudara kita, iya, kalau ia bisa menolong kita, tapi kadangkala bisa menjerumuskan kita. Bahkan kadangkala kita punya musibah, seharusnya tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan sebaliknya, hampir semua orang tahu. Kalau kita mau curhat ke teman kita, carilah orang yang bijak, orang yang bisa menjaga ucapan. Tapi alangkah paling baik yasku rabbahu, kita langsung curhat kepada Allah, bangun di keheningan malam. Sebab pada hakikatnya Allah menguji kita ketika punya musibah. Kita diuji oleh Allah, itu berarti Allah dekat dengan kita. Tapi kadangkala kita ketika bingung, ketika susah, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga,
Man la yubali min ayyi babin atahu rizquhu la yubali min ayyi abwabin nar adkhulahullah. Kalau orang mencari rizki sudah tidak ngurus, sudah tidak mau tahu ini halal ataupun haram, yang penting bisa makan. Orang kadang-kadang kan ada peribahasa. Nah, sekarang yang haram saja sudah sulit, apalagi yang halal. Nah, itu ucapan-ucapan yang gak benar. Nah, ketika seseorang mengucapkan seperti itu, menghasilkan materi, menghasilkan rizki, sudah tidak peduli sikut kanan, sikut kiri, senggol kanan, senggol kiri, bahkan sampai berpura-pura di hadapan misalkan atasan supaya untuk menjatuhkan lawannya. Maka kalau orang mempunyai prinsip seperti itu, apa ancaman dari Allah? La yubali min ayyi abwabin nar adkhalahullah. Allah pun tidak akan mempedulikan ia, dari pintu manapun ia dilemparkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dalik. Makanya kita harus hati-hati. Sedikit tapi barokah, itulah yang kita harapkan. Lebih-lebih banyak tapi barokah, itu keinginan semua orang. Mudah-mudahan yang apa-apa sampaikan, walaupun hanya sekelumit, menjadikan tanbih, menjadikan takbir, menjadikan tadzkir kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggantikan dengan kesabaran kita, diganti dengan fadilah yang berlimpah-limpah ganda fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka sadatina rasulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad jami'an amana bika, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma asir ra'iyya war ra'iyah waj'al baldatana hadi Indonesia wa sayra buldanil muslimin rahiyatan mahmiyatan min kulli fitnati wa maradi wa baliyah ya dal jalal izzati war rahmah. Allahumma agnina ya Allah khususan hadal jamaah masjid sabilillah wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bil iman istiqamah wa timna bi husnil khatimah wa timna bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa tabi'at qadi ahli sunnah wal jamaah waqti jami' hajatina ya Allah ad-dunyat ukhrawiyah wa wafiqna li islahin niyyah wa yassir lana ziyaratal makkah wal madinah wa yassir lana ma ta'assala min umurina umuri dunya wal akhirah washfi maradana sirra wa alaniya dhahra wa batina bi jahi sayyidina Muhammad qadil bariyah wa bi ansi zakiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.